Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Kita bertemu lagi dengan saya, dengan Bunda Dede Komalasari atau dengan Bundet, masih di mata kuliah metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pengaruh perkembangan emosional anak dan pengaruh perkembangan sosial anak terhadap anak itu sendiri. Kita bahas ya, satu materi menjelang UTS. Yang pertama, perkembangan emosi anak terkait dengan perkembangan fisik, mental, dan psikologis anaknya. Jadi ada saling keterkaitan, perkembangan emosinya saling terkait dengan perkembangan fisiknya, berkait dengan perkembangan mentalnya, dan berkait juga dengan perkembangan psikologis anaknya. Bisa dipahami ya, apa saja yang saling terkaitnya. Kegiatan mental seperti konsentrasi belajar, pengingatan, daya ingat, penalaran itu sangat berhubungan sekali, sangat dipengaruhi sekali dengan kondisi emosional anak. Mari kita jelaskan kenapa kondisi emosional anak sangat mempengaruhi kegiatan mental seperti konsentrasi, daya ingat, maupun penalaran anak. Kita nanti akan bahas ke depan. Yang selanjutnya, secara fisiologis, dari tekanan emosi akan berpengaruh pada sikap, minat, dan dampak psikologis lainnya. Nah, data psikologis itu sikap, minat merupakan dampak psikologis anak dari perkembangan emosional. Konsentrasi, pengingatan, daya ingat itu termasuk perkembangan mental. Kalau fisik, contohnya seperti apa? Kita bahas dulu. Nah, jenis emosi itu akan mempengaruhi perubahan fisik seseorang. Jika emosinya marah, terlihat akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Seperti apa? Yang Anda ingat, jika seseorang mengalami marah, perubahan fisiknya seperti apa? Ya, mata memerah, pupilnya membesar. Seperti apa lagi? Detak jantung maju lebih cepat. Itu contohnya. Terus ada beberapa reaksi elektrik pada kulit. Jika terpesona, seseorang terpesona pada sesuatu, apa yang terjadi? Ada reaksi elektrik pada kulit, berdenyar, berdesir. Contoh yang paling mudah, misalnya ada seorang perempuan, ketika seseorang lewat dengan laki-laki dengan kondisi fisik yang sangat bagus, misalnya atau apa, dan itu menimbulkan apa? Meremang. Ada reaksi elektrik pada kulit. Itu contoh emosi mempengaruhi ketika memang dia mengalami emosi seperti terpesona. Contoh lainnya, ketika terkejut, ada reaksi pada fisik seseorang. Seperti apa? Ketika terkejut, ya, mulut membuka, kaget, mata terbelalak, seperti itu. Hal-hal ada reaksi. Contohnya lagi, kecewa. Seseorang yang kecewa tiba-tiba ada suatu kejadian yang tidak sesuai dengan kenyataan atau harapannya, maka dia akan kecewa dan akan menunjukkannya seperti apa? Membuang napas. Jadi seperti itu. Berdiri, takut. Kita sering mengalami ketakutan kan, dan tiba-tiba sesuatu di luar kendali. Kalau bahasa Sundanya itu apa? Ngarai. Berdiri bulu roma merinding. Itu termasuk jenis emosinya dari takut. Tiba-tiba mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, yaitu bentuk hubungan emosi dalam kehidupan seorang anak. Tadi secara mental mempengaruhi
konsentrasi belajar, daya ingat, dan nalar. Ibu, ketika anak-anak dalam kondisi tekanan, misalnya saya pernah mencontohkan ya, ke mahasiswa bentuk pembelajaran ya, karena kita sekarang lagi social distancing, saya tidak bisa mencontohkan secara nyata, tapi misalnya gini, saya pernah memerintahkan ibu menulis dengan tangan kiri, sangat tertekan sekali dan tidak enak. Anak juga, ketika ia belum siap melakukan aktivitas yang berat seperti kegiatan menulis atau apa, akhirnya ia mendapat tekanan dari gurunya. Ayo kita menulis dengan ini, dengan ini. Ini simak pelajaran, kata ibu begini-begini. Anak tersebut dalam kondisi tekanan, dalam emosi yang tidak siap. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak bisa menyimak dengan baik karena tidak melakukannya dengan rileks. Emosinya bukan dalam kondisi emosi yang baik. Berbeda ketika kita akan mengadakan pembelajaran tapi anak dibawa senang dulu. Misalnya, kenapa ciri pembelajaran TK itu kita selalu di awal anak dibuka dengan nyanyian, dengan tarian. Untuk apa? Untuk membuat perasaan bahagia terhadap anak. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya akan menimbulkan pembelajaran yang menyenangkan. Secara emosional, anak sudah siap untuk menghadapi pembelajarannya. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi apa? Tingkat konsentrasinya, daya ingatnya, daya nalarnya, karena perasaan anak sedang bahagia. Seperti itu kenapa emosi mempengaruhi mental seorang anak. Contoh lagi, misalnya anak di rumahnya ayah ibunya sedang bertengkar, dar-der-dor. Kita sering nyimak anak yang mengalami penurunan prestasi belajar atau penurunan konsentrasi belajar, banyak melaweng, banyak apa. Jadi itu sangat mempengaruhi mental. Nah, contoh yang ketiga, emosi mempengaruhi psikologis. Seperti apa? Minat, keinginannya seperti apa, itu sangat berpengaruh. Misalnya contohnya gini, karena anak selalu dibawa senang, selalu dibuat happy dulu, selalu dibuat bahagia dulu, ketika ini tidak berbeda, langsung guru-guru tiba-tiba datang jedar, kalian nulis gini, jadi anak akan mengalami tekanan mental, jadi mereka tidak siap. Tapi berbeda anak yang sudah dibahagiakan dulu, dibikin senang dulu. Itulah uniknya pembelajaran di TK, harus dibikin senang dulu, dikasih waktu dulu untuk bermain, dilelahkan dulu. Jadi ketika menjalaninya secara mental dia senang, akan berpengaruh ke minatnya. Oh, aku senang menggambar, oh aku senang berhitung. Jadi hal-hal seperti itu mempengaruhi minatnya, mempengaruhi juga sikapnya. Nah, sikapnya, kalau anak sudah dibikin senang, kalau anak sudah dibikin bahagia, maka dia akan mempengaruhi sikapnya. Biasanya kan marah-marah kalau dalam tekanan, murung, takut. Nah, ketika dibikin senang, pasti akan dia lebih diajarin sopan santun, akan lebih ini, sikapnya akan lebih lunak, akan lebih menurut, akan lebih kooperatif. Itulah alasan kenapa pembelajaran di TK itu tidak harus ujuk-ujuk datang salam buka berpet seperti di tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, tapi harus dibuka dulu, dibikin perasaan nyaman dulu, dibahagiakan dulu, dibuat senang dulu dengan permainan, dengan nyanyian, dengan cerita dari orang yang lebih dewasanya, atau dikasih kesempatan dulu. Seperti ini, cukup paham ya? Dan yang selanjutnya yaitu bentuk
hubungan emosi terhadap kehidupan seorang anak. Yang pertama, mewarnai pandangan anak terhadap dimensi kehidupannya. Jadi pandangan anak terhadap dimensi kehidupan itu sesuai dengan kondisi emosinya. Sering-sering dipupuk emosi baiknya. Hindari emosi buruk. Hindari memperlihatkan kemurungan kita pada anak. Hindari memperlihatkan kemarahan kita di depan anak. Hindari kebencian kita, kekecewaan kita di depan anak. Jadi bangun emosi-emosi positif di depan anak untuk menumbuhkan penilaian, untuk menimbulkan penilaian yang baik terhadap dimensi kehidupannya, bahwa ini hidup ini syukur ini. Jadi di depan anak hindari ngeruwek, hindari menampilkan wajah murung dan lain sebagainya. Misalnya Anda bertanya, dengan cara apa? Kita kadang-kadang tidak bisa menyembunyikan raut muka kita. Insya Allah ada tempat kita untuk berbagi apa yang menjadi masalah kita. Carilah teman yang seseorang yang bisa mendengarkan kita, seseorang yang bisa tempat sharing kita, dan yakin ada Allah tempat kita mengadu. Sudah keyakinan itu adalah keyakinan tertinggi. Kita punya Allah, pasti semua masalah beres. Kita bisa menyembunyikan apapun yang terjadi di depan peserta didik kita, di depan anak-anak kita. Oke, paham? Yang kedua, mempengaruhi interaksi sosial anak. Bentuk hubungan emosinya. Jadi saling mempengaruhi. Biasanya anak yang dibesarkan dalam lingkungan emosi-emosi yang baik, positif, interaksinya akan sangat baik sekali dengan orang lain. Tapi misalnya anak dengan banyak kemurungan, dengan banyak kesedihan, dengan banyak gerutuan, dengan banyak keluhan, ia akan mengalami kesulitan berinteraksi. Selanjutnya, emosi anak jika diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Diulang-ulang dengan sebuah nyanyian, dengan perasaan bahagia, akan menjadi kebiasaan untuk berbahagia. Ingat, bahagia itu bukan takdir. Bahagia itu adalah pilihan. Jadi, apapun bisa kita bentuk. Jadi, biasakan anak untuk terus mengalami perasaan-perasaan bahagia. Ya, jangan banyak tekanan. Yang kedua, emosi anak itu kenapa akan menjadi diulang-ulang. Hati-hati, akan menjadi kebiasaan. Sesuatu yang misalnya kesedihan terus diperlihatkan pada anak, kemarahan terus diperlihatkan pada anak, itu akan menjadi kebiasaan pada anak. Akan mudah sekali emosinya naik atau emosinya tidak stabil. Sampai di sini paham ya? Nah, secara khusus perubahan emosi berakibat pada perilaku tertentu diantaranya. Kita simak bareng-bareng. Permisi, ininya saya benerin dulu setnya. Ya, memperkuat semangat apabila orang merasa senang atau pun merasa berhasil sesuatu dari prosesnya. Memperkuat semangat apabila merasa senang. Nah, orang kalau sudah dibikin senang, dibikin nyaman, apapun itu, orang akan semangat menjalaninya. Jadi kuncinya ketika di kelas Anda bingung mau pembelajaran apa, atau bingung menyampaikan pada anak, bisa nggak ya anak melakukan ini? Dibikin senang dulu. Yang mau pengen cerita, anak diberi kesempatan bercerita dulu. Yang pengen bermain diberi kesempatan bermain dulu. Yang pengen bermain musik dikasih kesempatan itu. Yang pengen bernyanyi dulu. Minat anak kan berbeda-beda, ya. Biarkan terus senang itu apa? Dengan hasil yang diperolehnya. Ingat, kita lebih menghargai proses daripada hasil untuk anak-anak. Jadi hasil apapun, anak berhak mendapatkan reward. Ya, hanya mungkin berbeda di tahapan rewardnya. Yang kedua,
melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncak dari putus asa. Ini akan melemahkan semangat itu ketika memang anak gagal mengerjakan sesuatu, jangan sampai dilemahkan dengan punishment atau hukuman, tapi dikuatkan dengan reward. Ingat, kita lebih menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Yang ketiga, menghambat atau mengganggu konsentrasi belajar. Karena perubahan emosi akan menghambat. Jadi kita yang perlu dijaga itu pengendalian emosinya, menstabilkan emosinya. Bisa paham ya sampai di sini? Selanjutnya adalah mengganggu penyesuaian sosial. Kenapa emosi sangat mengganggu penyesuaian sosial? Ya, karena itu faktor emosi akan saling keterkaitan. Yang kelima adalah suasana emosional semasa kecil akan mempengaruhi sikapnya di kemudian hari. Yaitu kenapa anak usia dini sangat harus dijaga emosinya. Sangat harus, maaf kalau jika kalimatnya betul. Itu menunjukkan harus benar-benar dijaga emosinya. Karena apa? Karena dari tadi yang pernah saya bilang, akan menimbulkan kebiasaan. Lapis kedua akan menimbulkan kebiasaan. Lapis ketiga akan menimbulkan memori. Kalau banyak memori yang tidak baik di anak, ke depannya anak akan memupuk. Kalau banyak memori kecewa, akan memupuk perasaan benci. Kalau banyak memupuk perasaan benci, akan melahirkan apa? Dendam. Bisa menimbulkan rasa minder, bisa menimbulkan rasa dendam, bisa menimbulkan rasa iri yang dipupuk. Jadi yang kita hindari seperti itu. Kondisikan anak selalu dalam keadaan emosi yang baik. Jika memang ia mengalami kemarahan, jangan sampai dipendam. Seperti yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya, keluarkan. Biasakan untuk mengeluarkan bentuk-bentuk emosinya. Sampai sini bisa dipahami ya semuanya. Seperti itu. Kita juga menciptakan suasana senang untuk anak-anak, harus juga menciptakan suasana senang untuk diri kita sendiri. Stay safe, jaga kesehatan, jaga hati, jaga senyuman, terus semangat, terus menyimaknya. Mudah-mudahan kita akan bertemu dalam waktu dekat ini. Insya Allah minggu depan UTS dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.